Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para santri kelas 12 Mu'allimin, kita hari ini bertemu kembali dengan pelajaran Ulumul Quran. Kita lanjutkan pelajaran Ulumul Quran dan materi pada hari ini adalah diturunkannya Al-Quran. Baik, dan sebelumnya ya kita juga sudah menyinggung terkait dengan ya turunnya Al-Quran, dan mudah-mudahan kalian ya masih mengingatnya. Baik, selanjutnya terkait dengan turunnya Al-Quran, di sini kita akan membahas yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, begitu. Jadi kemarin di pekan yang lalu kita sudah membahas yaitu hikmah turunnya wahyu ya kepada malaikat, dan sekarang ya kepada nabi, dan ketika turun wahyu kepada nabi itu sifatnya ya secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Baik, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, itu yang pertama bisa dilihat adalah hikmahnya adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW, mengingat watak keras masyarakat yang dihadapi Nabi. Dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur memperkuat hati Nabi. Tidak sedikit ayat yang secara langsung meminta Nabi untuk bersabar dalam mengembangkan misinya. Seperti misalkan di surat Al-An'am ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad na'lamu annahu la yahzunka lazina la yahzunka lazi yaquluna fa innahum la yukazzibunaka walakinaz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Jadi sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan terhadap hatimu Muhammad. Lalu kata Allah, janganlah bersedih hati karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat Allah. Kemudian juga Allah informasikan juga supaya untuk menenangkan hati Nabi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagai berikut, walaqad kuzibat rusulum min qablika wasabbiru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddil kalimatillah walaqad ja'aka minan naba'il mursalin. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau ketetapan Allah, dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Baik, jadi hikmah yang pertama diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur yaitu untuk menenangkan hati Nabi. Baik, yang kedua sebagai mukjizat, yaitu mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi Nabi dari kaum kafir, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang bernada memojokkan seperti tentang hal-hal gaib. Nabi merasa terbantu dengan turunnya ayat yang menjelaskan pertanyaan tersebut. Nah, sebagaimana Allah informasikan dalam surat Al-Furqan ayat 33, yaitu wala ya'tunaka bimasalin ila ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsir. Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Begitu. Jadi ejekan orang-orang kafir dengan berbagai macam yang dia lakukan, dan sekaligus juga menyudutkan Nabi Muhammad atas informasi-informasi keagamaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketika mereka menyudutkan, nah Al-Quran gitu bisa memberikan solusinya, bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nyeleneh atau memojokkan terhadap Nabi Muhammad. Tapi Al-Quran mampu menjawabnya atas ejekan-ejekan yang dilakukan oleh orang kafir itu. Baik, itu yang kedua, jadi sebagai mukjizat. Kemudian yang ketiga yaitu
Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, yaitu dalam rangka untuk memudahkan hafalan dan pemahaman Al-Quran. Sekiranya Al-Quran turun sekaligus, tentu sulit untuk segera dihafal dan dipahami isinya. Nah ini, jadi ini yang ketiga, jadi untuk memudahkan hafalan dan pemahaman Al-Quran. Sebab bayangkan kalau Al-Quran diturunkan sekaligus, ini tentu akan menyulitkan kepada Nabi Muhammad. Apalagi kan Nabi Muhammad diterangkan dalam hadis bahwa beliau itu orang yang umi, tidak bisa membaca waktu itu. Nah, dan ini tentu akan mempersulit lagi, gitu. Oleh karena itu, ya diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, sehingga Nabi Muhammad bisa menghafalnya dan sekaligus juga bisa memahaminya. Baik, kemudian yang keempat adalah untuk menerapkan hukum secara bertahap. Penghapusan beberapa tradisi masyarakat Arab secara serentak amat sulit. Dengan proses dan pentahapan, lambat laun masyarakat tersebut lebih bisa menerima hukum-hukum baru dari Al-Quran. Baik, itu jadi sebagai proses untuk menghapus kebiasaan-kebiasaan buruk di kalangan kaum musyrikin atau di kaum jahiliyah pada waktu itu. Nah, sehingga dengan turunnya ayat Al-Quran berangsur-angsur, ini bisa memberikan jawaban, bisa mematahkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Nah, sehingga ya akhirnya mereka pun bisa menerima Islam, begitu. Baik, jadi yang keempat itu ya, jadi terkait dengan hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu untuk menerapkan hukum secara bertahap. Baik para santri sekalian, kemudian yang kelima, bahwa Al-Quran itu bahwa diturunkan Al-Quran secara berangsur itu sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah bukan rekayasa Nabi Muhammad atau manusia biasa. Meskipun rangkaian ayat-ayatnya turun selama 23 tahun, tetapi kandungannya tetap konsisten dan secara keseluruhan bersambung, berkesinambungan, begitu ya, atau terkoneksi dari seluruh ayat-ayat itu. Baik, jadi jadi yang kelima ini untuk menunjukkan bahwa Al-Quran bukan rekayasa Nabi Muhammad. Mengingat tidak mungkin Nabi Muhammad bisa menyusun ayat-ayat yang seindah yang ada dalam Al-Quran, begitu. Mengingat beliau adalah seorang yang umi, kemudian juga beliau bukan ahli bahasa, dan begitupun kalau seandainya ada sangkaan dari manusia, oh Nabi Muhammad bisa saja tidak bisa baca, tapi kan Nabi Muhammad bisa minta bantuan kepada kawan-kawannya yang punya kemampuan dalam berbahasa. Nah, ini pun dengan Al-Quran, dengan ayat Al-Quran ini pun menunjukkan bahwa selain Nabi Muhammad pun tidak ada yang bisa, sekalipun dia ahli bahasa. Oleh karena itu nanti di Al-Quran kita bisa temukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menantang kepada manusia kalau memang mereka masih ragu terhadap ayat Al-Quran. Karena ternyata dari sebanyak 114 surat dan ayat-ayatnya itu semuanya itu punya hubungan, punya keterkaitan, saling menjelaskan satu sama lainnya. Baik, selanjutnya ya untuk pembahasan materi ulumul Quran pada hari ini ya terkait dengan hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Insya Allah kita berlanjut lagi dengan materi berikutnya dalam pelajaran ulumul Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.